Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Adda al-amanata wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah fakashafa Allahu bihi al-ghummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazigu 'anha illa halik. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat Al-Quran yang semua kita menghafalnya, baik anak kecil mau apalagi yang sudah dewasa besar, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat ini berulang kali kita baca di dalam salat. Ayat ini sering kita dengarkan. Dan ayat ini memiliki banyak keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Dengan nama Allah, apakah kita sudah mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga menyampaikan. Akan tetapi kemudian kita tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, dengan nama Allah. Kita jangan menganggap remeh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-nama tersebut kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dengan nama Allah, ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini dengan semua nama Allah. Sebab kaidah mengatakan al-mufradul mudhaf yufidul umum, bahwa apabila ada kata tunggal yang kemudian disandarkan kepada kata setelahnya, maka itu memberikan faedah umum, mencakup semua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan bagaimana kekuatan Bismillah, sebab itu mengandung mencakup semua nama Allah. Dengan semua nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengucapkan ini, al-isti'anah, kita sedang beribadah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama menjelaskan bahwa kesempurnaan kalimat ini ketika kita menyesuaikan terhadap apa yang kita ingin lakukan. Jadi kalau kita ingin makan, maka kita katakan dengan nama Allah, Bismillah, saya makan. Dengan nama Allah, saya minum. Dengan nama Allah, saya berbaring tidur. Dengan nama Allah, saya bangun dari tidur. Dengan nama Allah, saya berjalan. Dengan nama Allah, saya duduk. Dengan nama Allah, saya berdiri. Sehingga tidak disebutkan. Dan yang disebutkan hanya Bismillah, dengan nama Allah. Maka ini kemudian mencakup jenis-jenis tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memohon pertolongan hanya kepada Allah, maka kemudian disitulah pengakuan seorang hamba bahwa tidak ada yang menciptakan dan memiliki, menguasai serta mengatur segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nama Allah berarti kemudian kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala sesuatu. Jika seandainya manusia atau seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah cukup baginya. Dia tidak membutuhkan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memiliki urusan, maka dia serahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah
wa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukup baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan untuknya. Ketika dia ingin mencari rezeki, lalu kemudian dia hanya tertuju dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaq. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan rezeki. Dengan nama Allah. Orang yang mengucapkan ini, maka kemudian dia memunculkan tauhid di dalam hatinya. Dan dia memahami bahwa tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengikat semua pekerjaannya, aktivitasnya dengan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, dengan nama Allah. Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Ismullahil a'zam. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Maka dia meyakini bahwa yang memberikan manfaat dan yang bisa menghindarkan dari mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bayangkan, hanya dua kata ini, dua atau tiga kata ini kemudian menunjukkan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan diri, kerendahan diri, kehinaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita terdahulu, Eropan Rita Riolo, atau bahkan orang-orang tua kita terdahulu, megan apa jaji hanya dengan bismillah. Sebab mereka memahami dan mereka meyakini dan mereka mengetahui, lalu kemudian mengucapkan kalimat tersebut, bismillah. Kan tetapi kita sekarang ini hanya sekedar ucapan. Mana ilmu tentang tauhid? Mana ilmu tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Mana ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Mana ilmu bahwa yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur segala sesuatu, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan penderitaan, yang membagikan semua rezeki kepada manusia. Mana ilmu tentang rububiyahnya Allah, tentang segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Mana ilmu bahwa yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu sangat jauh orang yang membaca bismillah, memahami dan mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang sekedar membacanya. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan.